Halo Mams, senang sekali saya Chef Tebi Rafael bisa ketemu sama Mams semua di sini. Sekarang saya mau tanya nih, siapa hayo yang suka cumi? Pasti banyak ya. Nah, kali ini saya akan buat sajian cumi ala Bangka. Namanya adalah cumi asam Bangka. Mudah banget buatnya dan ini bisa buat referensi Mams semua untuk menyajikan menu-menu menarik di rumah Mams masing-masing. Di sini kita punya cumi yang 1 ekor, kita bisa pisahkan dulu kepalanya. Dan perlu diketahui untuk memilih cumi yang baik itu, kita bisa lihat di sini kulitnya dia masih liat, nggak lembek ya. Terus juga nggak ada lendirnya, semuanya bagus gitu ya. Dan utuh. Kita bisa pisahkan tulangnya di sini. Nah, cumi ini kan punya kulit sebenarnya. Kita bisa lepaskan kulitnya dengan cara seperti ini, Mams. Jadi kita bisa tarik dari cupingnya, lalu kita pisahkan badannya dan kita tarik. Nah, bagian cupingnya ini atau sayapnya ini bisa kita pakai juga untuk masakan. Oke, di sini kalau resep kali ini saya pisahkan dulu kulitnya dan kita juga pakai bagian sayapnya, oke? Dan juga kita akan pakai bagian dari kepalanya nih. Nah, di kepalanya ini dia punya tinta cumi. Biasanya tinta cumi ini saya kumpulkan sampai kurang lebih 50 mili misalnya gitu ya. Ada beberapa cumi gitu, saya kumpulkan, saya masukkan ke dalam zipper bag kecil-kecil. Atau bisa juga disimpan di dalam kontainer yang kedap udara. Nanti kapan mau masak bisa dipakai. Bisa dipakai buat apa? Bisa dipakai buat bumbu nasi goreng. Nasi goreng ireng. Itu enak banget ya, karena tinta cumi ini banyak sekali mengandung glutamat alami atau penyedap alami. Bikin masakan kita jadi gurih, jadi wangi, dan warnanya itu epic banget. Warna hitam. Keren. Nah, sekarang untuk mengolah kepala cumi, ini kita bisa potong di bagian mulutnya di bawah mata. Potong seperti ini. Dan di sini saya akan pakai bagian ininya aja. Kita bisa potong yang panjang seperti ini. Dan untuk bagian badannya, cara membersihkannya seperti ini ya. Jadi cumi itu ada kayak sambungan dia. Nah, lipetan di sini yang lebih tipis daripada daging yang lain. Oke, tempat tulangnya berada tadi. Kita bisa lipat seperti ini, lalu menggunakan pisau, masukkan pisau ke dalamnya. Lalu kita tarik keluar sambil digesek. Nah, setelah itu kita akan mendapati di sini mungkin ada beberapa ikan yang dimakan cumi. Ini bisa kita lepaskan. Nah, sekarang di sini saya akan buat potongannya itu kayak kembang, nanti saat kena panas dia akan keluar. Jadi kalau tadinya begini bentuknya, dia akan ke sana. Wah, ngelengkungnya ke sana kebalikannya. Dan kita potongnya itu namanya criss cross. Jadi kita sayat tapi tidak putus. Seperti ini nih, Mams. Jadi menggunakan pisau ujungnya ya, kita bisa sayat, gak usah pakai tenaga, cuman pakai gaya gravitasi aja. Oke, semakin rata semakin bagus nanti jadinya hasilnya, Mams. Habis itu kita balik. Nah, seperti ini, dan kita akan sayat lagi arah sebaliknya. Kalau bisa tekanannya sama ya, Mam, dari ujung sini ke ujung belakang. Tapi jangan terlalu ditekan, jangan sampai gemes. Kalau gemes putus nanti. Jangan sampai putus ya, Mam. Diobrolin dulu aja. Oke. Nah, sudah seperti ini, gitu ya. Ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Kalau besar seperti ini, saya biasanya bagi 6 nih. Jadi kita potong belah 3. Oke. Lalu kita juga bisa belah segini. Kalau mau besar, kalau mau kecil lagi tinggal dibelah. Oh, ini bisa kayak 9 ya. Nah, cumi yang udah kita potong-potong ini, Mams, ini bisa kita marinasi dengan beberapa bumbu di sini untuk membuat asam Bangka ini. Yang mudah adalah yang gampang dicari ya, itu asam Jawa ya kan. Kita bisa substitusi misalnya asam kandis atau asam Bangka atau asam Medan juga bisa digunakan ya. Itu dengan asam Jawa. Saya udah siapkan di sini ada 8 mata asam Jawa yang saya tambahkan sama air. Lalu saya remas-remas, pisahkan bijinya. Jadi hanya airnya aja, kental seperti ini. Ini akan kita campur juga ke cumi. Ada kecap manis, ya. Ada juga saus tiram, dan beberapa bumbu lainnya. Di sini saya pakai jeruk nipis juga supaya wanginya segar. Dan karena Bangka itu kalau bikin asam-asam kayak gini tuh biasanya pakai nanas. Ya, kalau misalnya Mam semua dari Bangka pasti tahu lempah
lempah nanas, lempah bangka ya. Oke, lalu nanti ada kita tambahkan juga tomat cherry di sini. Letakkan bumbunya terlebih dahulu, jadi kita bisa masukkan kecap. Oke. Nah, bumbu-bumbu ini juga nggak mutlak. Mam semua bisa tambahin juga beberapa rempah-rempah yang lain. Misalnya tambahin ketumbar, boleh ya. Tambahin jinten kalau agak suka yang wangi-wangi kari sedikit. Boleh juga. Kita kasih di sini versi simpelnya itu menggunakan kecap manis, kasih saus tiram. Dan dicampur sama asam jawa. Kalau Mams pakai asam Medan, Mams bisa rendam juga tuh di air hangat. Ya, nanti kita gunakan airnya. Lalu kita aduk. Tambahkan garam sedikit. Lada. Ini kita bisa tes. Wow, seger, luar biasa. Dan ada sebagian dari nanas di sini yang akan saya cincang halus, saya campur juga ke marinasinya. Nanas ini dia punya enzim yang bisa menghancurkan protein, Mams. Jadi bikin cumi kita lebih lembut, nggak kayak keras, alot ya. Kita bisa gunakan sekitar 1 sendok teh aja sebenarnya. Jadi kita bisa belah seperti ini. Dan kita potong cincang kecil-kecil. Nah, tapi hati-hati ya, marinasi menggunakan nanas ini itu nggak boleh lama-lama, Mams. Kalau lama-lama lebih dari 10 menit, nanti proteinnya bisa jadi bubur. Kita bisa masukkan di sini kepalanya dan juga badan yang udah kita sayat dan kita aduk sampai merata. Kita diamkan 5 menit aja, Mams, jangan lama-lama. Oke, udah rata seperti ini, kita diamkan dulu nih. Ya. Sebelum kita mulai memasak, kita siapin dulu bahan lainnya nih supaya nanti pas masak kita nggak perlu ribet lagi potong-potong ya. Nanasnya kita potong, nggak apa-apa di telanan bekas cumi karena nanti nanas juga kita akan masak. Oke, kita bisa bagi kecil-kecil seperti ini, bisa bagi sekitar 4 ya. Lalu kita slice. Lalu di sini saya punya tomat hijau. Tomat hijau ini bisa kita buang bagian atasnya dan kita bisa potong 6, bagian 6 biar cantik. Dan di belakang saya juga ada cabai merah, bagus juga nih, agak tebal. Dan Mams, yang membuat masakan kita kali ini spesial adalah karena saya menggunakan bimoli spesial untuk menumisnya. Saya tuh kalau misalnya goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis ya, selalu menggunakan bimoli spesial. Karena bimoli spesial ini diproses menggunakan teknologi yang namanya golden refinery. Maka hasilnya lihat tuh, warnanya berkilau keemasan. Nah, sekarang kita panasin yuk sedikit bimoli spesial untuk menumis. Sambil menunggu minyaknya panas, sekarang kita bisa tambahin satu resep, satu bahan nih untuk menambah cita rasa dari resep ini. Kebetulan di kulkas ada kol ungu. Kol ungu ini nggak cuma dijadikan garnish aja, tapi juga namanya kol itu kaya akan glutamat. Dan ini kita bisa iris tipis-tipis, kita bisa tumis, nah nanti buat base-nya. Jadi di masakan kita kali ini tuh warna-warni, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada ungu, luar biasa, ada putih juga, nice. Kita bisa ambil sedikit bagian dari kolnya, ambil bagian lunaknya ya, nggak usah tulangnya. Kita bisa ambil sedikit aja. Kita akan iris tipis-tipis. Pas minyaknya panas, kita akan tumis kolnya terlebih dahulu, lalu kita sisihkan, baru nanti kita akan tumis cuminya. Oke, minyak sudah panas. Tumis sampai kolnya itu agak sedikit lunak aja ya. Kita bisa kasih gula sedikit. Oh, kok gula? Iya, karena di cuminya itu udah ada asin dan asam. Nah, setelah seperti ini, kita bisa matikan apinya. Kita pisahkan dulu ke dalam wadah yang terpisah sambil tirisin ya. Wangi kol goreng, walaupun warnanya ungu.
Oke. Tetap panasin minyaknya. Dan kita bisa masukkan cumi yang sudah dimarinasi tadi. Lihat deh, nice. Dia akan menggulung dengan sendirinya. Nah, Mams, setelah 2 menit kita tumis dan dia udah melintir gini ya, tuh. Ini kita bisa masukkan bahan-bahan lainnya. Saya masukkan cabai terlebih dahulu. Nice. Lalu saya juga bisa masukkan nanas di sini. Dan kita tambahkan juga sama tomat hijau. Aduk rata, kita masak sekitar 3 menit aja. Jadi total masaknya 5 menit ya. Kalau masak cumi itu jangan lewat dari 5 menit, Mams. Kalau lewat dari 5 menit memang nanti hasilnya cuminya akan ciut, lalu alot. Dan jangan lupa cicip dulu rasanya. Enak banget. Serius ini enak banget. Tambahin sedikit ya garam. Ini perfect. Dan saya suka banget numis itu dengan minyak bimoli spesial. Nah, sekarang ini udah selesai nih. Rasanya juga udah oke. Sekarang kita tinggal plating deh. Gampang kan? Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga warna merah dari tomat cherry ya. Tomat hijau. Ini seger juga ya. Jadi kita punya dapat tekstur juga nih. Lembut dari cuminya, ada yang keras-keras segar-segar dari tomat hijau dan juga dari kolnya. Nah, di sini kalau kita mau tambahin yang segar-segar, kita bisa tambahin tomat cherry, tambahin juga sama beberapa daun selada. Nah, Mams, udah jadi deh nih. Tuh, cumi asam bangka siap untuk dihidangkan di ruang makan keluarga. Nah, cumi asam bangka ini bisa jadi pilihan untuk makan siang ya, seger tuh kan. Terus juga bisa juga untuk makan malam. Makannya pakai nasi enak banget. Tinggal campurin juga oke. Asal dimasak dengan minyak yang baik seperti bimoli spesial. Dan juga kadar asam di dalam makanan ini itu bisa menetralisir kolesterol yang ada pada cumi. Jadi nggak bikin kita kondean nih. Pas banget, pokoknya harus kalian coba di rumah. Oke, dan saya Stevi Rafael, kita ketemu lagi nih dengan resep-resep menarik lainnya pastinya di episode-episode berikutnya. See you ya semua, semoga menginspirasi. Bye. Saya mau cobain nih.